memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para anak-anak semua. Apa kabar Muna? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita coba untuk belajar ya mengenai pelajaran metamorfosis yang akan kita sama-sama pelajari. Di sini adakah teman-teman kita yang tidak bisa hadir? Ada. Oke, kalau gitu Bapak absen saja supaya lebih jelas. Baik, Abid Rizkullah hadir? Hadir. Para Dilajaya hadir. Oke. Baik, anak-anak Bapak. Baik, anak Bapak semuanya, tolong kalian dengarkan kembali. Ya, di sini kita akan coba memulai pelajaran dengan menyanyikan lagu Profil Pancasila. Ya, untuk awal ini kita semua berdiri. Kita pakai gerakannya ya, dengan lagunya ya. Oke, kita mulai. Semangat. Selesai sudah kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. Adakah yang di sini yang tidak tahu dengan kupu-kupu? Tahu. Ini dia kupu-kupu yang ada di depan. Kalian bisa lihat dan perhatikan ya. Metamorfosis kupu-kupu. Oke, kita lihat. Sebentar. Tentang metamorfosis sempurna kupu-kupu. Yuk kita simak. Proses pertumbuhan setiap hewan ada yang mengalami perubahan bentuk dan ada juga yang mengalami perubahan bentuk. Kalian tahu apa istilah pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk? Ya, betul. Metamorfosis. Perhatikan binatang ini. Apakah ada? Metamorfosis dibagi menjadi dua. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak, mari kita amati daur hidup hewan kupu-kupu, mulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang dalam proses perkembangannya mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan juga perilaku. Umumnya terdapat fase pupa. Perubahan bentuk, penampilan, dan perilaku mulai terjadi sejak fase larva. Saat telur menetas, kita mengenal larva kupu-kupu dengan nama ulat. Ulat makan sampai menjadi gemuk. Ulat mulai melepas kulit luarnya dan tergantung terbalik di ranting pohon atau. Nah, itu lihat. Ya, ulat mulai melepaskan kulit luarnya setelah dia bergantung terbalik di ranting atau daun fase larva ulat yang mengalami metamorfosis. Tadi kita sudah lihat sama-sama, berlanjut mulai dari telur. Kembali kita lanjutkan. Pada tahap pupa, ulat mengalami proses yang luar biasa. Tahap inilah yang disebut sebagai metamorfosis. Anggota tubuh dan organ ulat mengalami perubahan yang luar biasa hingga menjadi bentuk fisik kupu-kupu yang sempurna. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Ada bagian penting dalam kepompong yang bernama cakram imaginal, yang merupakan kumpulan sel.
Dari cakram imajinal inilah mulai tumbuh struktur tubuh kupu-kupu dewasa. Di situ adalah siklus terbesarnya, metamorfosis yang telah ya. Kita sama-sama perhatikan dari telur. Mana itu telurnya? Iya. Telur itu berjarak antara 3 atau 5 hari. Ya. Nah, dia akan berubah menjadi seekor ulat. Tuh. Ini gambar ulat. Yang nggak tahu ulat di sini, kamu bisa perhatikan depan. Dan ulat itu akan berubah juga lagi menjadi kepompong. Jelas sudah di dalam gambar kita ini. Nah, selama waktu 8 hari lewat, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi masa hidupnya, boleh kita lihat, kita perhatikan, masa hidupnya 1 sampai 8 bulan akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, jadi di sini kita tidak akan mendemonstrasikan kupu-kupu dengan membawa kupu-kupunya, tetapi dengan melihat gambar saja, yakin Bapak kalian sudah tahu mana kupu-kupu. Ya, nah dari telur menjadi kupu-kupu prosesnya 30 hari. Semangat? Masih semangat? Oke, untuk ini Bapak akan berikan kalian hadiah ice breaking kita supaya kalian menjadi semangat. Oke, breaking kita untuk hari ini bersatu kali. Suaranya orang tua. Bersatu kali. Bersatu kali. Berdua kali. Berdua kali. Bertiga kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Bercici-ber. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan dulu. Sebelum terbang untuk pertama kalinya. Nah, kita sama-sama udah melihat siklus hidup hewan. Videonya udah Bapak setel. Nah, sekarang kalian menjawab yang sudah Bapak kasihkan nih. LKPD-nya, lembaran prakteknya yang akan kamu kerjakan. Setelah itu nanti kita akan buktikan hasilnya. Nah, ya, jawab. Adakah hambatan? Hah? Ya, nomor 1. Itu nomor 2-nya. Nih, dipegang sama si Fadila. Nomor 3-nya. Nah, nanti akan Bapak berikan lagi nanti. Sama proses sempurna. Tadi waktu mengalami kasusnya. Kupu-kupu, ya kan? Yang kalian pelajari tadi kan? Terus yang kedua, tahapannya. Catat juga. Ya, ada lagi yang nggak bisa. Ya, sudah ada tuh, pastikan gambar jawabannya. Ya. Kupu-kupu yang menetas akan menjadi ulat, dan ulat akan hidup dengan makan banyak daun sebagai persiapan menuju fase berikutnya. Fase berikutnya dari ulat adalah kepompong yang mengubah bentuk tubuhnya untuk menjadi kupu-kupu. Fase kepompong umumnya terjadi selama 12 hari. Di dalam kepompong, ulat mengeluarkan suatu enzim.
tahapan kan? Nah, mulai dari dia bertelur. Ya, tahapannya ya. Berubah. Nah, itu langkah-langkah, itu langkah-langkah. Kendala untuk mengisi itu semua, nak? Ya, bagus. Tetap semangat kita mengerjakannya. Uraikanlah fase tahapan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang tidak sempurna berarti cuma 3 dia dapat merubah dirinya. Itu biasanya di kadal tuh. Mana kadal? Ini ada kadal, ini mana kadal? Kadal. Nah, ini tidak sempurna. Nah, kecoa juga tidak sempurna. Ya. Dari gambar tersebut kamu bisa lihat ini sempurna atau tidak nih. Ini sempurna. Tuh, ini sempurna mana kadal? Kadal mana kadal? Nah, itu yang tidak sempurna. Bisa kalian lihat. Ya, aktif. Wah. Kadal. Oke, kelompok 1 kayak mana? Kelompok 1 is okay. Pada intinya siklus hidup kupu-kupu itu, nah, tolong sama-sama kita perhatikan depan. Ya. Daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur. Ya. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Kalau ada anak bapak yang di kelas ini, ya, yang selalu melihat alam sekitarnya, selalu melihat ke dalam lingkungan yang ada, toh kalian akan melihat siklus hidup kupu-kupu. Ya, telur kemudian menetas menjadi ular. Ya, ular itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ular akan berhenti makan dan mulai merubah menjadi kepompong. Masa kepompong inilah yang berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong. Dari kepompong tersebut kupu-kupu dewasa, kupu-kupu berkembang biak dan terbang, bertelur kembali dan kembali lagi seperti metamorfosis yang kita ceritakan dari awal. Nah, di situ ada LKPD kita, ya, lembaran kerja kita. Nanti satu persatu kalian isi, ya, apa pertanyaan itu. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna metamorfosisnya. Nah, kita akan sama-sama lihat. Baik, Bapak kasih waktunya tidak lama-lama untuk mengerjakan evaluasi ini, ya. Terus nanti kalian praktekkan ke depan satu persatu dengan kelompoknya. Apakah kupu itu lahir dari kepompong? Nah, tulis. Ya, tulis. Ya, boleh kedua. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya.
kelompok aja, ya kelompok aja. Kelompok 1, kelompok 3 ya. 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 Kelompok 1. Ya, kelompok 2, terus aja kelompok 2. Apa ya? Nanti itu Bapak tuh ngasih nilai. Nah, ini dia pertanyaannya yang berikutnya. Mana yang nomor berikutnya? Nah, ini uraikanlah fase. Nah, setelah kita membaca tadi, menguraikan fase kehidupan dia. Ini yang pertanyaan kedua. Ini yang harus kita kerjakan. Ya, apa ya itu aja? Ya. Tulis ini yang dikerjakan ini yang dikerjakan. Itu nanti dulu. Ini kan ini tujuh pelajaran untuk pekan ini. Nah, ini kita kerjakan dulu. Ya. Ya. Nanti Bapak ini. Nah, ini yang dikerjakan. Uraikanlah fase tahapan hewan tadi. Uraikan fase tahapan hewan tadi. Adakah hewan tadi yang bermetamorfosis dia? Ada. Mana dia tadi? Itu untuk pertanyaan pertama. Uraikan fase tahapan hewan yang pertama. Nah. Nih. Uraikanlah fase hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke? Oke. Metamorfosis sempurna hewan. Metamorfosis yang kedua yang mana? Tuh, yang keduanya sama si Habib. Ya kan? Ya, tahapannya mana buku ini? Ya, betul. Ini lagi. Ya, pintar dia lah. Mana? Ada kendala lagi? Ada bisa kita praktekkan di depan nih? Ya, satu pertanyaan, satu kelompok, satu pertanyaan lagi kelompok 2, satu pertanyaan lagi kelompok 3 yang menjawab. Nanti kamu akan menerangkan ke depan seperti apa. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kita lanjutkan kembali. Sudah 30 menit berlalu ini, oke? Bapak mau nanti kalian mempresentasikan ke depan, ya, membuat sebuah jawaban ke depan dari kelompok 2 dulu nanti, ya, pertanyaan 1. Ya, nama saya nanti kami sebutkan biar Bapak lebih jelas untuk menilainya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, untuk acuan kita menjawab pertanyaan nomor 3, ya. Coba lihat pertanyaan nomor 3, metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Baik, simak video berikut ini. Halo Takers, kembali lagi sama kita di channel Utati Otak. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, teman-teman pastinya tidak asing kan dengan metamorfosis, di mana metamorfosis ini adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk tubuh ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di metamorfosis ini terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ini juga disebut dengan holometabola, di mana pada metamorfosis sempurna ini melibatkan perubahan bentuk tubuh mulai dari fase telur sampai fase imago. Nah, oke, Bapak jelaskan kembali, ya. Metamorfosis sempurna itu disebut juga dengan holometabola. Tidak sempurna. Di antaranya yang pertama, perubahan bentuk tubuh hewan terjadi pada fase nimfa. Yang tidak sempurna itu dia langsung dari dia berbentuk telur, dia langsung berbentuk bayi, ya, anak nimfa kalau di dalam pelajaran kita. Nimfa ini adalah hewan muda yang memiliki bentuk tubuh yang sama seperti induknya. Oke, kita refleksikan apa yang sudah kita dapat dari LKPD yang kita kerjakan tadi, ya. Lembaran kegiatan peserta didik
Ya, untuk kelompok pertama menjawab soal pertama. Perwakilan dari kelompok 1, ayo. Yang berani depan, Kela. Siap. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Maju di depan. Uraikanlah fase tahapan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Betul. Sama jawabannya kupu-kupu? Sama? Oke. Nanti tahapannya seperti apa? Tahapan telur menjadi ulat, Ya. menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Ya, tepuk tangannya. Mantap. Semangat. Oke, terima kasih buat perwakilan dari kelompok 1 ya. Nah, yang kedua dari kelompok 2, Bapak mau soal nomor 3. Jelaskan perbedaan yang terjadi. Ini dia. Ayo, perwakilan 2 orang. Yuk, tepuk tangannya buat kelompok 2. Ini kita sudah hampir ke finishing, sudah hampir selesai kegiatan kita. Kita deklarasikan, dikasihkan. Jelaskan perbedaan yang terjadi antara hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya. Metamorfosis sempurna memiliki empat tahapan. Ya. Tuh, lanjut. Metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 tahapan. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kita kembali ke kelompok 3. Kelompok 3 menjawab tugas RKPD nomor 2. Ayo, ke depan. Uraikanlah fase tahapan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan, telur, anak kadal dewasa. Oke, gimana jawabannya yang tidak sempurna? Betul? Ya, tepuk tangannya buat teman kita. Yang sebenar-benarnya betul itu, tahapan yang tidak sempurna itu, dia mengalami 3 tahapan. Yang pertama, telur. Toh, kita lihat di depan. Yang kedua, nimfa. Ya. Yang ketiga, imago. Dia tidak ada pupa. Ih, keren sekali. Dia tidak ada pupa, dia langsung dari telur menjadi nimfa. Nimfa itu kalau kita anak kecil tuh, bayi. Ya kan? Situlah akan terjadinya dari bayi ke dewasa. Dewasa kembali ke orang tua usaha. Baik. Sampai di sini Bapak rasa sudah pada mengerti mana yang perbedaan metamorfosis yang kita ajari tadi. Baik, semuanya berdiri, kita ice breaking sebentar. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa.
kumpulkan dulu. Kita kumpulkan dulu. Oh iya. Kita kumpulkan dulu, akan Bapak berikan penilaian yang sangat efisien. Kumpulkan semuanya dulu. Nanti Bapak akan berikan lembaran kegiatan peserta didik kita. Lembaran kegiatan ini akan kalian isi pakai kelompoknya masing-masing. Ini Bapak tentukan saja 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Di sini ada 4 pertanyaan nanti. Langkah-langkahnya sudah tahu. Kalian akan menjawab. Ya. Uraikan fase tahapan yang kita pelajari tadi, ya. Metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Ini dulu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Baik. Oke. Lagi yang sana mana? Kumpulkan kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 1. Apa aktif aja, aktif aja, aktif. Kelompok 3, kelompok 2, aktif aja, aktif. Oke, mari sama-sama perhatikan kembali kepada Bapak. Ya. Sudah kita lalui selama pembelajaran metamorfosis ini, yakin dan percaya kalian pasti bisa dapat saja membedakan yang mana metamorfosis itu sempurna, yang mana metamorfosis itu tidak sempurna. Ya, jadi nanti di dalam kehidupan kita, di dalam luar kita dari jam sekolah ini, kalian bisa juga melihat ketika kalian main nanti, kalian sampai ke daerah yang ada rawa-rawanya, ada kolam-kolamnya, dan di situ kalian bisa perhatikan. Hai teman-teman, ini kolam ada metamorfosis rupanya. Apa yang terjadi kalian bisa lihat dan sudah kita pelajari tadi di kelas. Nah, baik. Sebelum Bapak menutup pelajaran pada hari ini, ya, Bapak ingin menambahkan kembali bahwa sesuatu yang dialami di dalam metamorfosis ini itu adalah semua ciptaan Tuhan. Ciptaan siapa nak? Sang Allah. Luar biasa apa tidak ciptaan Allah itu? Sangat luar biasa. Dan kita saat ini yang berada dalam kelas ini juga adalah ciptaan Allah. Tidak ada seorang manusia yang bisa berdiri ini adalah ciptaan manusia. Tidak ada. Kalau ada yang di dalam kelas ini ciptaan manusia, berarti salah. Salah. Abid diciptakan oleh Allah, ya kan? Zaki diciptakan, Raya diciptakan oleh Allah. Semua yang diberikan oleh itu sangat sempurna bagi kita. Ya, jadi intinya pendalaman mengerti akan metamorfosis yang berjalan di dalam kehidupan kita. Baik. Apakah yang telah kamu pahami peserta didik tadi sangat dominan, sangat mendongkrak sekali buat kita semua. Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran Bapak tadi nak? Menyenangkan atau menyebalkan Bapak mengajar tadi? Sangat menyenangkan. Itulah utama tujuan Bapak memberikan pelajaran pada hari ini. Baik, kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa kembali. Semoga kita semua yang di dalam kelas ini menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, yang semangat, punya pikiran yang sangat-sangat bisa dibawa ke depan untuk maju bersama. Tuan kelas siapkan kembali. Duduk, nah ini baru berdoa. Oke, semuanya berdiri. Bersatu kali, bersatu kali, berdua kali,
Berdua kali. Bertiga kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Bapak. Terima kasih ya, Nak. Oke. Oke, semangat. Oke.